Tim Islam Tindaya mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak, betul. Akhlak untuk melamar. Ingat, lamar itu untuk menemui, untuk komitmen ikatan janji pernikahan. Izin Ustaz Afif dan Ustaz Sam. Jamaah. Bek. Oh jamaah. Bek. Alhamdulillah. Bagaimana sih adab atau cara komunikasi saat seorang laki-laki menghadap orang tua wanita untuk menyampaikan niat baik? Ingat, yang menikah itu adalah laki-laki dan wanita dinikahi. Jadi seharusnya memang laki-laki yang datang ke wanita untuk mengunjungi, untuk melamar, untuk memperlihatkan kesungguhan. Ingat, anak laki-laki itu milik ibunya, tapi ingat, anak perempuan itu milik ayahnya. Maka seorang laki-laki kalau memperlihatkan kesungguhan, datangi orang tua perempuan. Dalam hal ini walinya. Siapa itu? Ayahnya. Jamaah. Bek. Kalau Allah menurunkan rahmatnya lewat hujan. Kalau Allah makin cinta sama hambanya, mendatangkan tamu untuknya. Kalau Allah makin cinta sama hambanya, maka akan Allah datangkan anak perempuan dari keluarganya. Masya Allah. Jadi kalau punya anak perempuan itu Masya Allah, kita dapat rahmat itu. Iya. Jamaah. Bek. Gimana caranya? Yang pertama, lihat dulu waktu-waktunya. Lihat waktu perjumpaannya. Dalam surah An-Nur ada 3 waktu tidak boleh berkunjung. Jangan datang bertamu di 3 waktu. 1, jangan datang bertamu sebelum subuh. Tamu kelewatan. Ngerepotin itu Ustadz. Namanya waktu aurat. Jangan datang bertamu sesudah duhur. Itu waktu aurat. Orang pada buka jilbab, lagi istirahat siang. Dan dan terlalu ketahuan kalau mau numpang makan siang. Jangan datang sesudah Isya. Itu waktu istirahat itu. Makanya cari waktu yang terbaik. Entah itu pagi atau sesudah asar. Paling bagus itu. 2 waktu itu paling bagus. Jamaah. Bek. Tapi tunggu dulu. Cuma waktunya bisanya sesudah Isya. Makanya janjian. Janjian. Kalau di daerah kami sebelum lamaran ada namanya mamanu-manu. Beda Bu sama yang di sana, artinya beda. Iya. Mamanu-manu itu kita janjian dulu. Janjian. Ya, kirim delegasi. Delegasi dulu atau berunding dulu. Mau datang. Ada waktu jam berapa sih? Kalau perlu sudah deal di situ semuanya. Sudah deal tanggalnya dan sebagainya. Jadi tinggal sekalian peresmiannya doang untuk datang. Dan sebaiknya jangan datang banyak orang. Ngerepotin. Perwakilan aja. Jangan sampai kau ditolak, malunya luar biasa. Dan jangan melibatkan banyak orang. Lalu datang dengan apa? Pakaian yang bagus. Jangan pakai motor gede. Bajunya macam-macam. Yang ada diusir. Ya saya Ustaz, saya. Iya saya. Bagusnya bawalah delegasi atau perwakilan yang mewakili orang tua. Kalau perlu orang tua langsung dengan niat baik. Dan jangan lupa ada namanya buat tangan. Iya. Dan jangan makan kalau belum dipersilahkan. Iya. Kadang-kadang langsung makan dulu. Jangan dulu. Kalau perlu di daerah kami belum bisa menyentuh makanan kalau belum diterima. Diterima dulu baru bisa makan. Nah, carilah kata-kata yang baik. Kalau perlu berpantun dulu. Adakah seseorang yang dicintainya nun jauh di sana? Saya sih nggak tahu pantun ya. Itu puisi ya. Ya, jadi gitu. Kebetulan anak saya pingin banget. Pokoknya ucapkan kata-kata yang sehalus mungkin. Jangan kasar, cari kata-kata yang paling bagus. Kalau perlu duduk yang tenang. Ya, jadi apa? Jangan terburu-buru. Ini bukan pemaksaan. Jadi mau atau tidak nih? Jadi kalau mau bilang, kalau tidak mau ngomong.
Jangan. Jadi perbaiki kata-katanya yang sopan. Dan kasihlah kesempatan orang tua dari laki-laki, orang tua dari perempuan untuk diberi kesempatan untuk berbicara. Karena itu momen ya. Momen. Sampai berantakan selesai semuanya. Jadi gini, ibaratnya perlihatkan niat dengan datang, namanya ta'aruf, melamar, ada namanya apa namanya? Menghitbah bahasanya. Dihitbah. Bahasanya dihitbah. Kalau ta'aruf mengenal aja, tapi kalau hitbah betul-betul kesungguhan untuk melamar. Dan kalau bisa jangan terlalu jauh jaraknya. Antara lamaran dengan pernikahan. Iya, ntar ada ujian-ujian di dalamnya ya. Iya, karena antara itu akan ada ujian. Makanya di Indonesia itu ada namanya masa pingit. Itu bagus itu. Nggak boleh keluar, gitu. Ada Kenapa? istiadatnya. Karena ada ujiannya di situ. Bener ujian banget. pranikah.